Baiklah, hari ini kita akan masuk tentang pertemuan terakhir, itu aplikasi terhadap turunan fungsi aljabar. Ini merupakan materi terakhir pada bab ketiga kita, itu tentang turunan fungsi aljabar. Di sini Ibu akan memberikan 4 contoh soal bagi kalian untuk memahami materi tentang aplikasi ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Misalkan diberikan soal seperti berikut. Perhatikan gambar. Kemudian yang ditanya adalah sebidang tanah kebun akan dibatasi oleh pagar dengan menggunakan kawat berduri seperti pada gambar. Batas kebun yang dibatasi pagar adalah yang tidak bertembok. Kawat yang tersedia itu adalah 800 meter. Tentukan luas maksimum kebun yang dapat dibatasi oleh pagar yang tersedia. Oke, apakah kalian sudah paham tentang soal yang ditanya? Di sini diberikan ada sebuah tembok dan area tanah. Kemudian karena yang tanya adalah luas maksimum yang daerah yang Ibu asir, maka Ibu memberikan lambang sisinya yang bagian kiri dan kanan sebagai X dan bagian depannya adalah Y. Kemudian diberitahu bahwa kawat yang tersedia adalah 800 meter. Dan ditanya adalah berapakah luas maksimum kebun yang dibatasi oleh tembok. Kita tahu bahwa daerah yang diasir ini adalah berbentuk persegi panjang. Maka kita menggunakan bantuan luasnya adalah panjang kali lebar atau X kalikan dengan Y. Angka yang pertama yang kita lakukan adalah kawat yang tersedia adalah 4 kali keliling daerah yang diasir. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena pada gambar pagar itu dibatasi oleh 4 lapisan dari kawat. Maka Ibu buat 4 kali keliling daerah yang diasir. Karena kawat yang tersedia adalah 800 meter, maka Ibu ganti 800 sama dengan 4 kalikan. Keliling daerah yang diasir adalah X ditambah dengan Y. Artinya kita dapat bahwa 800 itu sama dengan 4 kalikan 2X tambah dengan Y. Di sini kita dapatkan bahwa 2X tambah Y itu sama dengan 800 bagi 4 adalah 200. Karena kita mau menurunkan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar, maka kita akan menurunkan rumus luas. Karena di sini tanya adalah luas maksimum, maka yang kita aturkan adalah rumus luas. Luas kita adalah X kalikan Y. Artinya masih menggunakan variabel yang berbeda. Untuk menggunakan rumus turunan, kita harus jadikan dalam bentuk satu variabel, X saja atau Y saja. Karena itu, Ibu akan mengganti huruf Y menjadi Y sama dengan 200 dikurang 2X. Lalu, kita masukkan Y sama dengan 200 kurang X ke persamaan luas. Tadi kita punya luas X kalikan Y. Artinya, X Ibu kalikan dengan 200 dikurang X. Lalu, dapatnya adalah 200X dikurang X kuadrat. Setelah rapi, barulah kita turunkan. Karena intinya adalah luas maksimum, maka kita buat pertama, L aksen itu sama dengan 0. Kita turunkan rumus luas sama dengan 200X dikurang X kuadrat menjadi 200 dikurang 2X sama dengan 0. Artinya, kita dapat X kita adalah 100. Setelah dapat X kita 100, kita substitusi kembali ke luas yang sebelumnya. Itu adalah 200X dikurang X kuadrat. Jadi, setiap ketemu dengan huruf X, kita ganti dengan 100. Lalu kita dapat hasilkan adalah 10.000. Karena soal Ibu berupa soal cerita, maka kalian jawab dalam bentuk soal cerita juga. Jadi, luas maksimum kebun yang dapat dibatasi oleh pagar yang tersedia adalah 10.000 meter persegi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, ada seorang teman kalian yang mengalami kesulitan menemui soal seperti ini. Balon berbentuk bola berisi udara dikempiskan secara perlahan-lahan. Volume balon berkurang dengan laju 7,2 pi mm3 per detik. Tentukan panjang jari-jari balon pada saat laju perubahan pengurangan jari balon min 0,05 mm per detik. Ayo kita coba mengerjakan soalnya. Pertama, kita ketahui bahwa balon berbentuk bola, kemudian dikempiskan secara perlahan, sehingga kita dapat bahwa perubahan laju volume balon itu bernilai negatif karena dikempiskan secara perlahan, artinya mengalami penurunan. Itu bisa kita lambangkan jadi dV per dt itu sama dengan min 7,2 pi mm3 per detik.
Lalu yang ditanya adalah berapakah panjang jari-jari jika terjadi perubahan laju jari-jari itu adalah min 0,05 mm per detik. Laju perubahan jari itu kita lambangkan dengan dr per dt. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus volume bola adalah 4 pi r pangkat 3. Lalu kita coba untuk menyelesaikannya. Untuk mencari laju perubahan volume balon terhadap waktu, tentu kita memakai rumus dv per dr kalikan dengan dr per dt. Kenapa Ibu gunakan dv per dr? Karena rumus volume kita masih menggunakan variabel r. Maka kita turunkan volume balon terhadap jari terlebih dahulu, lalu baru dikalikan perubahan laju jari-jarinya. Lalu kita ganti dv per dt menjadi min 7,2 pi. Kemudian kita ganti dv per dr kita adalah rumus turunan volumenya menjadi 4 pi r pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan dr per dt kita adalah min 0,05. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk mencari r kuadrat itu adalah min 7,2 pi per min 0,2 pi. Sehingga kita dapat r kuadrat kita adalah 36. Maka r kita adalah 6. Lalu kita jawab hasil akhirnya adalah jadi panjang jari-jari balon pada saat laju perubahan pengurangan jari-jari balon min 0,05 mm per detik adalah 6 mm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, seorang karyawan itu mengalami kesulitan dalam menghitung laba seperti soal berikut. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 900 tambah 1000 X tambah dengan 10X pangkat 2 rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis terjual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya, maka tentukan laba maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Oke, kita coba lihat dulu. Yang diketahui dalam soal adalah biaya X produk. Kemudian diketahui juga harga jual satu produk, yaitu Rp5.000. Dan yang menjadi pertanyaan adalah berapakah luas maksimumnya? Seperti kita ketahui bahwa untuk mendapatkan laba, tentu harga jual harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Artinya untuk mencari laba itu kita bisa mencarinya dengan harga jual dikurangi dengan biaya. Karena diketahui biayanya dalam bentuk X produk, maka harga jualnya tentu kita juga harus cari dalam bentuk X produk juga. Sehingga mendapatnya adalah X kamu kalikan dengan harga jual satu produk itu 5.000 dikurangkan dengan biaya X produk. Lalu kita rapikan menjadi min 10x kuadrat ditambah 40x ditambah 4000x dikurang 900. Karena kita diminta untuk mencari laba maksimum, maka labanya yang kita turunkan. Labanya kita turunkan sama dengan 0, sehingga mendapat min 20x tambah 4000 sama dengan 0. Artinya, x kita adalah 200. Lalu, untuk mencari laba maksimum, kita masukkan ke rumus labanya. Min 10x kuadrat ditambah 4000x dikurang 900, kita ganti x-nya dengan angka 200. Sehingga dapatlah kita Rp399.100. Itulah jawaban dari laba maksimum yang kita peroleh. Kemudian untuk soal nomor 4, misalkan kita akan membantu seorang pengemudi dari kendaraan di depan. Itu jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T diberikan oleh ST sama dengan sepertiga T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat dikurang 5T. Tentukan waktu untuk mencapai kecepatan tertinggi mobil tersebut. Oke, yang kita tahu adalah diketahui jarak itu dilambangkan dengan ST itu adalah sepertiga T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat dikurang 5T. Lalu yang ditanya adalah waktu. Di sini Ibu lambangkan dengan huruf T. Berapa untuk mencapai kecepatan tertinggi. Seperti kita ketahui bersama bahwa kecepatan tertinggi akan dicapai pada saat percepatannya sama dengan 0. Lalu, karena diketahui adalah ST-nya sama dengan sepertiga T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat dikurang 5T, untuk mencari percepatan, maka kita menurunkan rumus jarak itu sebanyak 2 kali. Yang pertama kita lakukan, kita cari dulu kecepatannya.
Turunan pertama dari ST adalah T kuadrat dikurang 6T dikurang 5. Lalu kita mencari percepatannya dengan cara menurunkan fungsi VT sebanyak 1 kali. Menjadi 2T dikurang 6. Seperti yang kita bahas di awal, kecepatan tertinggi atau Vmax dikatakan dapat dicapai jika percepatannya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Lalu 2T dikurang 6 sama dengan 0. Artinya kita dapat T kita sama dengan 3. Dan dapatlah kita bahwa waktu untuk mencapai kecepatan tertinggi mobil tersebut adalah 3 satuan waktu. Demikianlah materi kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Selanjutnya kalian kerjakan PR pada pertemuan 5. Terima kasih.